Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Doa mulai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Deka Angel Saputra, Kelvin Muhammad, Rizka Kurnia Sari, hadir semuanya ya. Oke, kita memasuki materi pembelajaran kita pada minggu ini. Ada yang masih ingat tidak materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada Bu. Ya, silakan Rizka. Sistem pencernaan. Iya, bagus sekali. Jadi materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu adalah tentang sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu sistem pencernaan? Bu. Ya, silakan Rizka. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Iya, bagus sekali. Jadi, sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Itulah yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Beri hapusnya untuk Rizka dulu. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita pada minggu ini. Ada yang tahu apa pembelajaran kita pada minggu ini? Ya? Materi hari ini yaitu struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan respirasi. Iya, betul sekali. Jadi, materi pembelajaran kita pada minggu ini adalah tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pernapasan atau yang sering disebut dengan respirasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan sistem respirasi itu sendiri. Yang kedua, apa sih organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui mekanisme dari sistem respirasi atau pernapasan itu sendiri. Nah, Ibu mau nanya sekarang, manusia itu di muka bumi ini membutuhkan apa saja untuk melangsungkan kehidupannya? Ada yang tahu? Iya, silakan. Yang pertama yaitu makanan, air, dan udara. Iya, manusia itu membutuhkan makanan, air, dan udara untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satunya yang telah disebutkan oleh temannya Rizka tadi adalah udara. Ada yang tahu tidak? Udara itu berfungsi sebagai apa bagi kehidupan kita? Ada yang tahu? Nafas, iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kevin. Jadi udara tadi berfungsi sebagai pernapas, untuk bernapas bagi kehidupan kita. Ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan bernapas itu sendiri? Ya, silakan. Bernafas yaitu proses masuknya udara dari hidung. Iya, bisa. Ada lagi yang tahu? Nah, Ibu simpulkan sedikit. Jadi, bernapas itu betul kata temannya Rizka tadi, proses masuknya udara dari hidung. Nah, sekarang Ibu tambahkan lagi. Bernapas itu atau respirasi tadi adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membutuhkan oksigen sebagai bahan utamanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan respirasi atau pernapasan itu sendiri. Tanya lagi, apakah ada yang tahu apa saja organ-organ yang berfungsi pada sistem pernapasan tubuh kita sendiri? Ada yang tahu? Ya? Hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Apakah mulut itu termasuk dalam sistem respirasi? Ya. Iya. Nah, untuk menjawab itu, Ibu bagikan kalian LKS ya. LKS untuk dibaca, dipahami, dan dipelajari lebih lanjut. Ya. Oke. Ya, itu ada LKS untuk kalian baca, pelajari, dan juga pahami apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan tubuh kita. Apakah mulut termasuk dalam organ respirasi kita atau tidak? Silakan dibaca di LKS tersebut. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk membaca LKS tersebut. Nanti setelah dibaca, dipahami, dan dipelajari lebih lanjut, Ibu akan meminta beberapa orang di antara siswa-siswi Ibu untuk maju ke depan
untuk mempresentasikan pelajarannya. Eja, perhatikan ibu dulu ya. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari dulu. Nanti 10 menit ke depan ibu minta beberapa orang siswa-siswi ibu untuk maju ke depan mempresentasikan apa saja yang telah pahaminya. Oke? Silakan yang dipelajari, dipahami. LKS-nya ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Sudah dibaca, dipahami dan dipelajari? Sudah. Kok kurang semangat ya kalian hari ini? Sudah dibaca? Sudah. Kalau sudah, ibu minta beberapa orang di antara siswa-siswi ibu untuk mempresentasikan pemahamannya tadi ke depan kelas. Udara dan luar masuk ke dalam kaldu. Kaldu melapis sisa kaldu. Lalu di belakang rongga hidung dan dua mulut. Yang ketiga yaitu lari. Lari merupakan tempat meletaknya pentas suara. Dikenal sebagai pentas suara karena di mana suara itu dihasilkan. Yang keempat yaitu tenggorokan atau trakea. Trakea adalah saluran utama sistem pernafasan pada manusia. Letak di antara leher bagian depan lalu bronkus. Bronkus merupakan perjalanan trakea menuju paru-paru karena daya tinggi. Struktur bronkus sama dengan paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis disebut alveolus. Lalu bronkiolus, alveolus. Alveolus itu sebagai permukaan respirasi. Sudah. Ya, silakan dulu. Rizka, beri aplausnya untuk teman kita Rizka. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi temannya si Rizka tadi sudah memaparkan ke depan tentang pemahamannya tentang apa itu definisi dari respirasi, apa saja organ atau alat-alat yang berfungsi pada sistem respirasi dan mekanisme sistem respirasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka ibu yang akan menjelaskan tentang sistem respirasi itu sendiri. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pernafasan manusia atau yang sering disebut dengan respirasi. Definisi pernafasan atau respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari lingkungan sekitar. Oksigen diperlukan untuk oksidasi atau pembakaran zat makanan, yaitu gula atau glukosa. Proses oksidasi makanan bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas hidup, misalnya pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh, pembakaran sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Mekanisme pernapasan pada manusia. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi. Pada proses inspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami kontraksi, sehingga volume rongga dada akan membesar, paru-paru akan mengembang, dan nantinya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada ekspirasi. Ekspirasi ini berbanding terbalik dengan inspirasi. Ekspirasi adalah aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Ekspirasi
disebut juga sebagai ekhalasi. Ketika terjadi ekspirasi, diafragma dan otot dada akan mengalami relaksasi. Volume rongga dada akan kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Itulah mekanisme dari pernafasan manusia. Selanjutnya, ada organ pada pernafasan manusia atau alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Adapun bagian-bagian dari hidung. Bagian-bagian dari hidung yang pertama ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Yang kedua ada tulang hidung. Yang ketiga ada lendir. Yang keempat ada silia saraf pembau. Dan yang kelima ada serabut saraf ke otak. Selanjutnya yang kedua ada faring. Faring, udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring berbentuk seperti tabung corong terletak di belakang rongga hidung dan mulut dan tersusun dari otot rangka. Faring berfungsi sebagai jalan masuknya udara dan makanan. Ini merupakan gambar dari faring. Bagian-bagian dari faring yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada laringofaring. Selanjutnya yang ketiga ada laring. Antara faring dan trakea terdapat laring. Laring merupakan tempat meletaknya pita suara. Dikenal sebagai kotak suara karena di mana suara dihasilkan. Laring melindungi trakea dan memproduksi refleks batuk yang kuat jika ada benda-benda padat melewati epiglotis. Ini merupakan gambar dari faring. Dan juga bisa diperhatikan bagian-bagian dari faring itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, ada trakea dan bronkus. Trakea adalah saluran utama sistem pernafasan pada manusia. Terletak di leher bagian depan kerongkongan. Panjang tenggorokan sekitar 12 cm. Tenggorokan tersusun dari cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Trakea ini juga disebut dengan tenggorokan. Ini merupakan gambar dari trakea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya yang lebih halus. Ini merupakan gambar dari bronkus, yang merupakan cabang atau percabangan dari trakea itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima, ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping, paru-paru dibatasi oleh otot dan rusuk, sedangkan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Ini merupakan gambar dari paru-paru. Ada paru-paru kanan dan juga ada paru-paru kiri. Selanjutnya yang keenam, ada bronkeolus dan yang ketujuh ada alveolus. Bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkeolus kiri berjumlah 2, sedangkan bronkeolus kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Ini merupakan gambar dari bronkeolus. Selanjutnya yang terakhir ada alveolus. Alveolus adalah saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah.
Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Ini merupakan bagian dari atau gambar dari alveolus. Yang warna merah ini merupakan gambar dari alveolus. Nah, itu merupakan penjelasan dari struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pernafasan atau respirasi manusia. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, yang telah temannya paparkan ke depan tadi, apakah sudah jelas atau apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kevin? Tidak? Kok nggak dijawab? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Eja, ada yang ditanyakan ya? Tidak. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti atau memahami tentang pembelajaran kita di minggu ini. Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Kuisnya langsung dijawab di bukunya. Oke? Keluarkan bukunya dulu. Oke, kita masuk soal yang pertama untuk kuisnya ya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya. Soal pertama. Sudah siap? Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem pernafasan atau respirasi? Langsung dijawab di bukunya ya. Kuisnya jangan melihat kiri kanan, fokus ke lembaran kertasnya masing-masing ya. Sudah? Soal kedua, apa saja alat-alat atau organ yang berfungsi pada sistem pernafasan manusia? Silakan ditulis. Sudah? Soal ketiga, jelaskan mengenai dua mekanisme dari pernafasan manusia. Mekanisme dari pernafasan manusia. Itu soal terakhir, cukup 3 soal aja untuk kuisnya. Silakan, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajarannya? Ya, silakan Rizka. Alat pernapasan yang meliputi pada manusia itu pertama hidung, faring, lagi, bronkus, lagi, paru-paru, apalagi, bronkiolus, terakhir alveolus. terakhir ada alveolus. Ya, bagus sekali. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi mengenai organ pernafasan yang dijawab oleh temannya Rizka tadi yang mengatakan, oh Bu, organ atau alat respirasi itu antaranya tadi ada hidung dan mulut pas pertama kali. Nah, setelah dipelajari hari ini, apakah mulut itu termasuk ke dalam sistem pernafasan? Apakah mulut termasuk sistem pernafasan? Tidak ya. Jadi mulut itu bukan merupakan organ dari sistem pernafasan, tetapi mulut itu merupakan organ dari sistem pencernaan yang telah kita pelajari pada minggu yang telah lalu. Nah, jadi organ pernafasan tadi juga telah disimpulkan ya. Sudah. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugas di rumahnya berupa tabel. Di sini ada gambar ya, gambar hidung, gambar paru-paru, gambar bronkus, bronkiolus, dan juga gambar laring dan tenggorokan. Tugasnya kalian di rumah, kalian buat, ini ada panahnya. Di kolom kedua, kalian buat di petunjuk ini satu ini gambar apa? Misalnya di hidung, di bagian-bagian hidung ini ada apa saja? Misalkan di hidung ini ada silia, apa
pembelajaran kita